dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dengar tuh ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini bicara tentang Yesus. Kalau Anda Kristen pasti tahu, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, jelas kan? Bukan cuma menciptakan manusia, menciptakan bumi dan langit, itu Yesus. Yesus adalah firman, gitu. Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus adalah firman, tong. Ya, kan udah bahas dengar tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman, firman itu adalah Allah. Udah. Udah jelas, Bang? Saya kurang jelas, Bang, kalau nggak lihat, Bang. Ya tinggal Anda kan bisa cari juga. Bisa lihat di Google, benar nggak ini Yohanes 1? Kenapa Yesus berdoa, Bang, kalau dia Tuhan, Bang? Oh, sekarang nanya lain lagi. Kenapa dia berdoa kalau memang dia Tuhan? Dia kan kalau Tuhan itu kan maha berdoa. kuasa. Doa itu berkomunikasi, Bang, ya. Maksudnya Jadi kenapa dia doa itu berdoa kalau artinya dia Tuhan? doa dalam Kristen itu komunikasi. Yesus berdoa dengan Bapaknya, artinya Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya. Yesus itu adalah firman, berkomunikasi dengan Bapaknya. Berarti Tuhan dua dong kalau gitu. 3 pribadi, bukan 2. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Eh. 3 pribadi, satu Tuhan. Satu tapi 3 pribadi. Tuhan yang satu itu memiliki 3 pribadi gitu. Berarti Anda bukan Kristen, Anda tuh ini aja nggak tahu. Kan saya cuma nanya tentang Kristen. Cuma nanya menunjukkan Anda nggak tahu apa-apa, bukan Kristen. Masa Anda nggak tahu Trinitas? Itu kan pelajaran dasar. Yang saya herankan, masa Yesus Tuhan disalib, dilahirkan, disiksa? Apakah kenapa ya seorang Tuhan itu? Tuhan kan maha kuasa. Kenapa dia disiksa? Kenapa dia mau dikorbankan dirinya? Kan gitu kan? Itu karena dia selain maha kuasa, dia juga maha kasih. Karena kasihnya lah dia mau jadi manusia. Dia mau disiksa, mati, biar manusia itu selamat. Kalau Yesus nggak datang sebagai manusia, mati, maka nggak ada manusia yang selamat. Semuanya neraka. Semua manusia masuk ke neraka karena semua manusia itu berdosa. Nggak ada satu manusia. Gitu, berarti anak bayi berdosa juga. Iya. Bayi nggak melakukan dosa, tapi lahir di dalam dosa. Dengar dulu. Hengki tuh. Kau kalau punya adik dosa. masih bayi berdosa, adik kau tuh. Berarti bukan melakukan dosa. Halo, Bang. Gini, Bu. Halo? Halo, Bang. Berarti Tuhan kita Ya. 3 dong kalau gitu. Iya, 3 persona. 3 persona, nature-nya satu. Masa seorang Tuhan 3? Kok seorang Tuhan 3 gimana? Tuhan itu kan bukan orang. Nggak masuk akal lagi Kristen ini. Nggak, otakmu yang nggak masuk akal, yang belum nyampe. Otakmu yang nggak masuk akal, Bang. Masa seorang Tuhan 3? Seorang pernyataan. Berarti Maria mengandung 3 orang. Satu. Satu. Gini ya, Bu. Yang jadi manusia itu firman yang jadi manusia, ya. Maria mengandung Yesus ya 1, bukan 3. Tadi ada Abang bilang Tuhan 3. Gimana sih? Saya bilang Tuhan itu 3 persona. Ngerti persona nggak? Persons. 3 persons. Tuhan yang satu itu adalah 3 person. Gini, Bang, saya nggak percaya Tuhan 3. Anda kan Katolik, katanya Katolik lah segala macam. Masa nggak tahu ini?
Saya Kristen, Protestan. Nah, Protestan kok nggak tahu. Anak Protestan dari mana nggak tahu Enggak, ini saya mah cuma dasar. bertanya. Ya Aduh, kalau Anda bukan bertanya, Anda mungkin nggak ngerti apa-apa. itulah makanya saya nggak ngerti, saya Tinggal bilang bertanya. aja saya Islam. Apakah Islam diajarin untuk bohong? Emang halal ya? Taqiyah itu halal berarti ya? Bohong demi agama itu halal ya? Itu nggak apa-apa ya? Bukan Iya, saya bilang benar gini, kan? yang saya tanya, masa seorang Tuhan kok 3? Lah kalau Tuhan itu memang 3 pribadi mau apa? Ah, ya Tuhan udahlah. itu Esa. Mau apa emang? Emang Anda siapa bilang Tuhan nggak boleh 3 pribadi? Bapak, Anak, Roh Kudus. Enggak, kalau Jadi seorang menurut Tuhan Anda, itu menurut Anda Tuhan itu cuma Tuhannya satu satu, biji gitu? bukan 3. Kayak kita. Ini manusia nih satu kan, saya nih satu nih. Ah, Saya kan terus? satu. Berarti Ya. Tuhan tuh sama kayak saya, cuma satu. Berarti Tuhan itu terbatas. Satu, cuma bisa ada di sini, nggak bisa ada di tempat lain, nggak maha ada. Ngerti nggak? Kayak saya ini kan satu nih, saya terbatas ruang dan waktu. Saya hanya bisa berada di sini di saat yang bersamaan. Saya nggak bisa ada di tempat lain. Karena saya kan cuma satu. Berarti Tuhan kayak gitu. Terus kenapa kamu bilang 3? Ya Tuhan memang 3, menyatakan dirinya dalam 3. Nah, tadi kau bilang 1, sekarang 3. Mana yang betul? Saya nggak bilang Tuhan itu gini. Saya bertanya ke dia, kalau Tuhan itu satu, maksudnya gimana? Kayak saya gini, saya ini satu. Kalau Tuhan tuh satu, kayak angka ya, 1 biji misalnya, 1 biji nih. Berarti dia nggak maha ada dong. Dia cuma bisa ada di satu tempat di saat bersamaan. Ngerti nggak? Jadi Tuhanmu 1 apa 3? Itu yang ditanya Hengki. Tuhan 1, 3%. Udah itu jawabannya. masuk akal itu, Bang. Kalau itu Ya emang akal manusia emang nggak bisa nyampe lah kalau mikirin Tuhan. masa seorang Tuhan Kalau 3? kalau Tuhan bisa masuk akal manusia, berarti dia bukan Tuhan. Ah, ya udahlah, Bang. Oh, kalau Tuhan bisa masuk akal manusia nggak Tuhan, tapi kalau Tuhan keluar dari kelamin manusia masuk akal. Oh, Ya, Tuhan tepuk tangan, jadi- tepuk tangan. Gini, Katanya Tuhan itu nggak Iya, masuk Mbak. di akal. Kalau masuk di akal bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan keluar dari itu, yang masuk di keluar itu akal. manusia, bukan Tuhan. Orang Kristen nggak pernah bilang Tuhan keluar dari kelamin. Yang keluar itu manusia, Yesus Berarti yang keluar. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Yesus Tuhan nggak? Yesus jadi manusia, Tuhan yang jadi manusia. Tubuhnya itu Tadi kau manusia. bilang tidak ada Kristen katanya apa yang menuhankan manusia. Nah, itu tuh bilang mana yang benar? Loh, maksudnya gimana? Nanya tuh yang benar. Nanya tuh Nah, coba Yesus nanya apa? manusia atau Tuhan? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Tubuhnya itu manusia. Dengerin Yesus dulu. keluar dari mana? Ya dari mana jadi manusia masa keluar dari lubang batu? Kalau manusia itu Berarti kan Yesus keluar dari situ kan? Tuhanmu keluar Iya, dari terus- situ kan? terus kenapa? Yesus Emang apa kenapa lagi? kalau keluar dari kalau jadi manusia terus keluar dari tadi kelamin, kamu terus mengatakan kenapa? ke Hengki bahwa Tuhan itu nggak bisa dimasuk akalin. Kalau dimasuk akal bukan Tuhan, tapi yang keluar dari situ masuk di akal, jadi dituhankan. Aku mengikuti daripada narasimu. Anda ini nggak, Itu loh. Anda ini nggak ngerti, nggak mudah. Masuk akal. Saya minta Iya, data, gini. di mana datanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana Jadi datanya? Alkitab, kalau kamu baca Alkitab itu Yesus di Iya, situ mana jelas. kitabnya biar saya baca di mana? Baca itu Yohanes 1, saya tadi bilang Yohanes 1. Pada mula tuh manusia jadi firman, firman menjadi manusia. Firman yang jadi manusia. Ya, Iya, bukan jadi firman manusia. menjadi Tuhan. Firman menjadi manusia. Saya manusia. Kenapa Firman nggak aku itu- Tuhankan? Dengerin dulu, firman itu Tuhan. Oke, dengerin. Firman itu adalah Tuhan, ya. Dan firman itu jadi manusia, jadi Yesus. Yesus itu sejatinya adalah firman.
Di mana datanya firman menjadi Yesus? Nah, itu Yohanes 1. Baca Yohanes 1 terus. Firman menjadi manusia, di situ kata-katanya. Manusia itu Yesus, Bu. Eh, Jangan ngeyel deh, jangan ngeyel. Di situ kata-katanya firman menjadi manusia. Nah, saya ini kan manusia. Kenapa kau lihat Tuhan kan? Karena kamu bukan Tuhan, kamu bukan firman. Yesus Lah, adalah kan firman. saya manusia, firman menjadi manusia. Definisi firman itu apa? Firman itu adalah Tuhan. Yesus ini Di mana Al-Quran katanya sendiri. firman adalah Tuhan? Firman, definisi firman. Definisi adalah firman Tuhan. itu apa? Firman adalah Tuhan. Pencipta. Astagfirullahaladzim. Definisi firman. Ya, firman. Definisi adalah firman itu adalah perkataan. Oh. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Nah, itu Tuhan atau bukan? Perkataannya berarti perkataan Tuhan itu bukan Tuhan. Sekarang saya tanya. Perkataan Tuhan ya bukan Tuhan, tapi keluar dari Jadi- Tuhan. Jadi perkataan Tuhan itu ciptaan. Kalau Yaudah, bukan sekarang Tuhan, gini kamu. ciptaan dong. Coba kamu meludah. Coba ludah kamu. Jangan Meludah samain kamu. dong sama. Jangan Nah, samain coba manusia kamu sama ludahin Tuhan. orang. Apakah ludah kamu yang dimarahin atau kau yang dimarahin? Coba kau ludahi orang. Itu bukan, Hah? nggak bisa disamain ya manusia sama Iya, Tuhan. itu nggak beda. bisa itu. Contoh aja kau ludah, Mbak. Gini. Kau omongan ludahin kamu- orang. Yang dimarahin omongan udah kamu buat apa adalah ke kau? Nih, dengerin dulu. Omongan kamu adalah kamu. Kamu ngomong sesuatu, itu adalah kamu juga. Kamu yang memerintahkan. Omongan Yang kamu omongin, berkuasa. yang saya nih saya ngomong nih, saya ngomongin kau, bukan berarti saya ada di situ. Saya tetap di rumah saya. Ya, omongan Tapi kamu perkataan di situ saya ya. yang keluar. Ya, itu omongan kamu ya kamu juga. Sekarang gini. Kalau kamu ngomong orang, maki-maki orang ya. Nah, itu kamu tuh shaking. Iya, dengerin dulu. Kamu fitnah orang. Iya, dengerin. Ngapain fitnah orang? Kamu fitnah orang ya. Terus orang itu nggak terima. Kamu dituntut. Yang dipenjara itu kan kamu juga. Tapi buktinya mana? Buktinya mana? Harus ada bukti kan? Bukti Perkataan apa? Banyak kan? yang dipenjara Nah, bukti karena itu mana? Supaya bisa diperkarakan. Banyak Jadi yang diapain saya, banyak- tapi harus ada bukti. Kalau banyak tidak yang- ada bukti, saya yang juga tidak bisa dipenjara. kena. Nih, dengerin Berarti dulu. harus ada dua di situ, bukti dan saya. Begitu juga dengan firman keluar, Saya ya. cuma kasih contoh doang. Ini nggak mudeng ya. Iya, ini juga Nggak contoh. mudeng. Sekarang saya Banyak kenain. yang- Kalau kamu banyak yang mengatakan dipenjara firman karena adalah omongan. perkataan itu adalah Tuhan. Yang dikandung Maria siapa? Firman kan? Kalau kau mengatakan firman itu adalah Elohim, berarti yang dikandung Maria Elohim. Pau. Lah, dia Al-Quran Kalau kau sendiri mengatakan bilang. firman itu Eh, adalah Elohim, Al-Quran berarti Maria sendiri mengandung bilang. Elohim. Al-Quran Kan sendiri Pau kok di bilang, situ. Artinya yang dikandung adalah perkataan, bukan Elohimnya Pau. Kalau kau bilang firman adalah Elohim, berarti yang dikandung Maria Elohim. Pau kali kau. Kau yang Pau, bodoh kalau nggak bisa. Kau yang Pau beranalogi. Ya, beranalogi gimana? Nih, saya sudah kasih contoh. Lanjut, Eki, lanjut, ngomong ke Eki. orang. Kau ngomong ke orang. Halo bang. Fitnah Oh, kenapa aku ngomong? Gara-gara omongan, ini contoh bukan kau, ada orang nih. Banyak yang dipenjara karena omongan. Memang kau Pau. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Kau Pau. Kau baca Bible-mu 1 Korintus 4 nomor 10. Kau dibilang di situ bodoh. Bible-mu loh. Yang bilang 1 begitu, Korintus tahu, 4 nomor 10. makanya Coba kau negara baca. Kristen di mana-mana itu negara kaya, pinter, menghasilkan orang-orang pinter Negara Karena kaya, pinter. negara pinter, Ya, iya. dibawa. Segala Emang ilmu pengetahuan, kekayaanmu itu sudah teknologi, dijamin kau masuk surga. teknologi Hah? itu semua datang dari sana. Karena Kita Karena orang ini yang nggak bahas berpikir kaya pinter. miskinnya, mau kok kaya mau miskin, kalau kau pau aja. Bukan itu intinya. Intinya pinter-pinter orangnya mikir. Emang kau pinter? Di mana kau pinter? Punya Tuhan aja berkelamin. Pinter kau di mana? Bilang Tuhan berkelamin Belum, Bang. siapa? Kan Yesus berkelamin, Pau. Jadi manusia yang berkelamin, namanya jadi Eh, manusia. jadi manusia kan kau Tuhan kan? Bukan saya Tuhan kan.
Yesus adalah Tuhan Iya, yang kau jadi manusia, Tuhankan bukan kan? manusia yang dituhankan. Manusia dia kau Tuhankan kan? Dia sekarang bukan manusia lagi. Dia Eh, adalah sekarang, Tuhan dia yang sekarang. sebenarnya. Dia cuma 33 Aduh, tahun jadi Paul. manusia. Kau sudah mengakui, iya, kau sudah mengakui Yesus itu manusia. Ya Yesus udah, itu kau manusia, Tuhankan kan? benar. Salahku di mana kalau kau bilang kau menuhankan berkelamin? Kan memang Yesus berkelamin. Saya bukan menuhankan manusia. Saya menuhankan Tuhan. Yesus itu Tuhan, manusia atau Tuhan tidak? itu jadi manusia. Yesus 100% manusia, 100% Ah, kan Tuhan. udah 100% manusia, ya udah clear. Makanya bisa menjelaskan Udah, kematian. Eki sekarang itu kau jawab pertanyaan si Eki lagi. Eki Kalau silakan Nabi mau Eki. mati dimakan cacing belatung karena Nabi palsu. Ya. Heeh. Iya bang. Karena saya tanya kau, Ya. Firman itu ciptaan Itu atau sih, bukan? Kau yang jawab kau. Firman itu ciptaan atau bukan? Hah? Al. Ciptaan atau bukan firman itu? Ya. Ayo jawab. Firman itu ciptaan. Firman itu ciptaan menurut kau? Iya. Diciptakannya bagaimana caranya ciptakan? Kalau firman itu Firman ciptaan. itu yang keluar dari perkataan Elohim keluar. Kun fayakun, jadilah manusia. Yaitu ciptaan Ya, manusia. bayangkan. Pau kali kau. Kok ciptaan? Firman Udah kau jawab aja Seiki itu, kau jawab aja Seiki itu jawab. Itu Seiki mau nanya. Kau yakinkan Seiki ini supaya dia tidak berpaling dari kekristenan. Sudah. alah, itu penipu sama kayak kau, sama kamu. Kayak Nabi Seiki penipu. dibilang penipu sama kayak Ya, aku. penipu dia. Ih. Halo bang. Emang halal penipu dalam ajaran. Seiki kau itu dibilang halal. penipu. Dalam ajaran Halo, Bang. itu halal nipu-nipu gitu. Karena memang itu sunnah. Nipu apanya? Tahu Mas layar bilang saya itu Kristen layar. 100%. Saya Kristen 100% loh bang. Jadi sekarang saya tanya kau, kenapa nabimu kawinin anak 6 tahun? Nabi siapa? Nabi Muhammad, kau jangan pura-pura tahu. Pura-pura bego. Saya kan Kristen. Ya kau jawab lah, kenapa Muhammad tega? Oke, di kawinin mana anak 6 tahun? datanya? Oke, saya jawab. Bentar, Rengki. Ini. Bukhari. Di mana datanya Nabi Muhammad menikahi anak 6 tahun? Saya ada punya pertanyaan. Kenapa Mama Tuhan kau melonte jual diri? Kenapa? Mama Tuhan kau melonte kenapa? Nggak Kau ada- kalau mau nggak ada- menghujat, saya membalas lebih parah. Mama saya kan Tuhan kau nanya. melonte. Kalau Mama Tuhan kau nggak melonte, kau nggak punya Tuhan. Kenapa Mama Tuhan kau melonte? Ini Kenapa? saya baca nih hadisnya ya. Ada hadisnya Iya. loh. Hadisnya loh. Apa katanya di situ? Kabur! 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 Lari bang. Giliran ku bilang Mama Tuhan kau lonte kabur. Nggak kuat kau kan. Makanya Kenapa? jangan menghujat. Kenapa lari, Saya Bang? kalau membalas sakit. Kabur. Satu lagi Oten juga kabur. Jangan coba-coba menghujat. Saya kalau membalas sakit. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gara-gara dia menghujat, cepat-cepat aku minta naik. Rupanya dia kabur dia. Udahlah, lanjut. Ini psikopat ini Islam apa Kristen sih? Assalamualaikum Bunda Esti. Diam, mati adik gini. Waalaikumsalam. Oke Andre, silakan. Kamu nantang saya di bawah, silakan. Saya naik mau lihat-lihat penghujat tadi ini yang bajingan-bajingan. Udah turun dia. Dia Saya- kabur dia. Ya. Begini, saya tadi bertanya sama seiman saya. Yang saya tanya kan, Hengki lu diam aja, masa orang Kristen gak punya kitab, tai. kau yang tak ya. Udah aku bilang saya cuma mencari kebenaran Kristen. Tanya sama dia aja. Tanya sama dia Hengki. Udah aku bilang di sini jangan menghujat, saling menghujat. Yang saya pertanyakan adalah kebenaran kekristenan, bukan saling menghujat. Ya apa kau tanyakan? Percaya kak kamu Yesus itu Tuhan? Iya, woi, biar ku anu, Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan itu Maha Pencipta lah ya, Maha Pengasih. Iya, Maha iya, Penyayang. iya. Yesus itu 100% Tuhan. Jadi yang menciptakan Maria siapa?
Ya itu udah dijelasin sama itu tadi apa itu namanya Mamat. Iya, Itu dia ada naik lagi dia. udah tadinya. Halo. Ya bacain Mamat, bacain itu biar dia paham itu. Nah, Joy, saya baca Joy nih ini Kristen apa hadisnya. Islam, Soy? Joy. Islam. Oke, Kak. Aku punya Dua pertanyaan Kristen, ini. tiga. Buat Islam punya pertanyaan. Kenapa Ibu Muhammad itu masuk neraka? Di mana datanya Ibu Nabi Muhammad masuk neraka? Ada di Iya, hadis lah. ada. Iya, Ada di sebutkan hadis hadisnya itu. di mana? Ada itu Mamat. Nih. Iya, Coba baca, sebutkan. Mamat. Iya, Sahih sebutkan. Bukhari ada. Iya, sebutkan Nah. dulu, selesaikan satu-satu. Mau yang mana nih? Yang Muhammad Terserah yang mana, kecil play atau duluan apa? cepet. Tuh Kristen kalau mau naik ke sini, mau bertanya, bawa data ya. Jangan bawa congol. Oh, ini data loh. Yang mana? Dan yang lain nanti bukan. Itu di Data Mamat ya, itu ada 30. datanya itu Itu di Mamat data. ada datanya. Kalau kalian nggak tahu, keterlaluan. Iya, Itu mana data datanya? itu, data. Ya diamlah biar Maman bacakan itu. Iya. Nih. Bentar, ini saya ini dulu, saya buka dulu nih hadisnya ya. 1 menit. Halo, ini nih. Diambil dari HR Bukhari nomor 3894. Ya. Bukhari 3894. Bunyinya nih. Yang meriwayatkan Aisyah, aku dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu 6 kami tahun. datang ke Madinah. Itu nggak ada. Itu host itu Bentar nggak dulu, ada. Bang Dragon, bentar, biar Yang bentar. lain Dan dulu. kami tinggal Biarkan di dia Bani bernarasi dulu. Al-Harits Sebentar, bin biar. Kharaj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Ansar. Mereka berkata, selamat dan barokah. Selamat dengan kebaikan. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Dan kemudian mereka mulai merapikan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah. Pada waktu duha, kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya. Dan ketika itu aku berusia 9 tahun. HR Bukhari nomor 3894. Dan Muslim nomor 1422. Tuh, hadis sahih semua. Hadis sahih ini. Ada lagi? Mau lagi nggak? Ya, masalahnya Tidak. apa? Masalahnya apa? Nah, masalah. Nih. HR Muslim nomor 1422. Rasulullah menikahinya saat dia berusia 6 tahun dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berumur 18 tahun. Tuh. Jadi Hengki itu hadis sahih ya, jangan bilang saya ngarang. Itu data. Psikopat mau masuk, silakan. Maman ini apa? Bang, ikutin Muslim. aja narasi dia, ikutin aja. Maman Muslim. Kristen dia, Kristen. Maman Kristen. Ya, terus masalahnya apa, Man? Lah, saya kan bilang, saya tanya kenapa Nabi kok tega menikahi anak Tega kecil. apa? Terus si Hengki bohong, nggak benar. Tega apa? Makanya Iya, saya tega bacain. apa?
Hah? Boleh. Muhammad itu kan punya banyak istri bang. Gak usah ditanya kalau Muhammad banyak istri dia. Kalau menikah salah tidak? Tapi masalahnya itu anak umur Iya, 19 tahun. sebentar dulu Andre. Bentar Andre. Enggak apa-apa Nabi Muhammad kami banyak istri daripada Tuhan kau kelaminnya gak bermanfaat, ya. Jadi kau diam dulu. Aku bantar Mas. Nah, bagus punya banyak istri daripada kelamin Tuhan kau gak ada manfaatnya. Ya, mungkin coli Tuhan kau coli mungkin, gak tahu juga ya. Yang penting Tuhan kau berkelamin tapi gak ada manfaatnya. Udah diam dulu Andre, diam. Os. Ya, ke Mamat aja dulu. Iya, Silakan psikopat atau Bang John. Ikutin aja Bang narasi dia Bang. Gimana? Dinikahi. Terus masalahnya apa kalau dinikahi kenapa? Coba di kitabmu Ribka umur 3 tahun. Coba. Ribka umur 3 tahun dari mana itu? Dari mana Ribka umur 3 kau tidak tahun? pernah baca Bibel? Tidak pernah baca Bibel ya? Saya baca kisah Ribka, dia wanita muda, wanita yang sudah matang, bukan 3 tahun. Kalau Aisyah benar 6 tahun. Itu Di mah udah. kitabmu, di Bibelmu, Ribka umur 3 tahun. Kau tidak persoalkan. Mana ayatnya? Coba tunjukin ke saya. Itu tanpa dong. nikah itu. Oke, Coba sabar ya, saya sebutin. buka. Mana coba? Oke, sebelum Pak psikopat buka datanya. Nih ya, kenapa kalau memang Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6 tahun lalu menghubungi berhubungan 9 tahun, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Daripada Tuhan kau 32 gadis perawan loh. Jatah Tuhan kau 32 gadis perawan. Pertanyaan saya, itu 32 gadis perawan itu diapain sama Tuhanmu? Coba. Ada. Emangnya 32. Saya jawab dulu. Sama Saya jawab Tuhanmu dulu ya. itu. Ini saya jawab dulu, tenang ya, saya jawab. Iya, sebelum Pak psikopat membawa data, sekarang jawab pertanyaan saya. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Diam dulu saya jawab, makanya saya jawab. Iya, jawab. Masalahnya Muhammad 53, Aisyah umur 9. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Itu namanya pedofil. Namanya pedofil. Oh, gitu ya. 32 itu nggak ada gadis yang perawan untuk apa Tuhanmu? Itu jawab. Mungkin Tuhanmu yang begitu, 32. Kubayangkan lah kan satu hari 5 kali. Mungkin Tuhanmu yang Ngeri begitu, juga nafsu makanya- Tuhan kau ya. Terus Makanya- dari lagi ya kan, besoknya 4 lah ya kan, besoknya 4. Ya, itu orang Waduh, yang nggak begitu. kuat tau ya kan. Itu Tuhanmu yang begitu. 32 gadis perawan untuk apa Tuhan kau? Datanya mana? Jawab. Makanya utusan mana? kayak Di gitu mana? cabul. Di Utusannya cabul. dalam Alkitab Iya, mana coba. tulis? Datanya mana? 32 gadis perawan untuk apa Tuhan kau, Andre? Iya, dalam Mana itu ininya, kalau di mana itu di dalam tertulis menyetubuhinya di mana Alkitab? menyetubuhi? Kalau ini kan Dasarlah jelas. Bible mu tahu. Bawa baca kalau bilangan hadisnya 31. Kau baca dari 35 sampai 40. Nggak ada tuh, nggak ada begitu. Tunggu berapa Nggak ada. berapa? Kok bilangan 31 baca 35 sampai 40. Bilangan 31. Nomor 35 sampai 40. Sabar, bicara dulu. Itu nggak ada Tuhan menyetubuhi. Kalau Muhammad jelas menyetubuhi. Aku nanya 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Itu pertanyaanku. Untuk Terus untuk apa melayani. Tuhanmu kalau enggak? Untuk Kalau enggak melakukan gitu. pekerjaan untuk Kerjaan. dikhususkan. Jadi 32 gadis perawan itu dikerjain sama Tuhanmu gitu. Ya enggak lah. Kalau Terus yang bilang tadi dikerjain kau bilang siapa? kerjaan. otakmu Terus untuk apa Tuhanmu? 32 gadis otakmu- perawan untuk apa Tuhanmu? Otakmu kena virus pedofil ya. Untuk Otakmu apa tuh udah kena Tuhanmu? virus 32 pedofil, gadis baca ayat. perawan untuk apa Tuhanmu? Pengertiannya udah ngaco kemana-mana. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Jadi Itu apa? pengertiannya tuh ini kemana-mana karena otaknya 32 juga gadis error, ya. perawan untuk apa Tuhanmu? Susah banget jawabnya. Tuhan nggak apa-apain mereka. Tuhan mau 32 mereka, gadis perawan untuk apa Tuhanmu? ya.
Tuhan menguduskan mereka. Lagi susah banget lah kau jawab tiga. Bisa jawab. Gitu kali ya. Tuhan Ya, Tuhan. ada mana tulis mana ayat berapa? Gitu. Satu hari Mana ini 5 ayat kali. berapa? Si pagi, siangnya. Ya kan? Sorenya. Mana ayatnya? Mana coba lihat. Gitu kali ya. Mana coba? Ayatnya mana? Begitu. Iya, makanya saya tanya 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Jadi kuduskanlah karena mereka belum terlibat. Di mana datanya praktek dikuduskan? ritual. Di mana datanya Ya, itu 32 lihat gadis konteksnya perawan dong. untuk dikuduskan? Di mana Ya, datanya? dikuduskan enggak? Itu mereka nggak dibunuh. Karena apa? Di Karena mana mereka nggak datanya terlibat. 32 gadis Ya, perawan jawab dulu dikuduskan? ya. Di mana datanya? Ya sekarang yang itu di mana? Eh, Mana? Sekarang. Lu Sekarang besok. Sekarang Senin. Itu mana? Coba. Mana 32 gadis perawan itu untuk apa Tuhanmu? Mana? Jawab dulu. Untuk apa Kau Tuhanmu? jawab dulu. Mana? Ayat Dari berapa? tadi udah aku jawab kau. Jawab dulu Mana? 32. Tulis, Itu psikopat dan uji 35. data itu. Coba kau baca sana. Kayak saya Baca kan tadi Maho. baca juga hadisnya. Udah Sekarang kontennya kau tuh, baca. kontennya itu. Bang Mana nggak ada? psikopat di mute. Bang ke mute Mana? itu buka mute-nya psikopat.